Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sebastian dengan NPM G1F0246023. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas responsi pada mata praktikum komputer dan pemrograman. Untuk soalnya bisa dilihat di sebelah kanan. Yaitu, pertama-tama itu kita akan membuat database terlebih dahulu. Nama database itu DB mahasiswa, kita gunakan database-nya. Lalu kita membuat tabel mahasiswa. Terus di dalam itu kita ada NIM, karena tipe data varchar jumlah 10. Lalu ini sebagai primary key-nya. Lalu ada nama, tipe data varchar 30 lah. Lalu jurusan kita juga pakai varchar 30 juga aja. Lalu NIM, nama, jurusan, email lah. Email juga pakai varchar. Karena email ini panjang mungkin kita pakai 50 aja. Lalu udah. Lalu yang kedua itu kita tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah. Dalam mata kuliah itu pasti ada kode mata kuliahnya. Kita singkat saja dengan kode MK. Datanya varchar 10 juga. Terus ini sebagai primary key. Lalu nama mata kuliah, nama MK-nya juga varchar berapa ya? 30 lah. Selanjutnya itu guna SKS-nya. Ini kita pakai in karena dia nanti akan berupa angka, bilangan bulan. Nah, lalu kita akan menghubungkan antara tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Pertama-tama kita masukkan dulu kolom yang ada di tabel mahasiswa. Kolom primary key-nya. Lalu kita buat foreign key-nya. Foreign key. Lalu ini name. Lalu references. Itu dia berada di tabel mahasiswa dengan nama kolom name. Oh, jadi sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan membuat tabel mahasiswa udah dosen. Dosen ini ada NIF, datanya varchar juga sebagai primary key. Lalu ada nama dosen varchar 20. Lalu jurusan dari dosen itu mengajar di jurusan apa? Jurusan varchar juga. Jurusan ini ada di sini jurusan varchar 30. Nah, lalu kita akan menghubungkan antara tabel mata kuliah ini dengan tabel dosen. Kita masukkan dulu primary key dari tabel mata kuliah. MK, varchar. Lalu kita buat sama seperti yang tadi. Ini kita ganti aja ini jadi kode MK. Lalu dia berada di tabel mata kuliah.
Lalu ini UDMK. Cek, oke, berhasil. Selanjutnya itu tabel keempat itu kita membuat tabel nilai. Pertama itu ada ID. Enggak usah ID deh. ID kode aja. Kode nilai. Terus kita menggunakan datanya in. Terus auto increment. Biar dia langsung otomatis terisi. Terus dia sebagai primary key. Nah itu kita akan menghubungkan dari tiga tabel ini. Tabel mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen ke dalam tabel nilai. Kita masukkan dulu NIM, pacar, 10, lalu kode MK, pacar 10 juga. Lalu NIP. NIP dia juga pacar 10. Lalu kita buat forensik key-nya. Ini untuk forensik key yang NIM, yang mahasiswa. Terus kita buat dulu untuk yang kode MK tadi sudah pernah kita buat ya. Ini yang kode MK. Nah, kita tinggal buat yang dosen. NIP, branches, terus tabel dosen. Ini NIP. Oke, berhasil. Kita coba tampilkan dulu. Yes, mahasiswa. Oke, sudah 4 kolom seperti pada syarat soal. Des mata kuliah juga 4 seperti pada soal. Dan juga sudah 4 dan juga des ini juga sudah 4 seperti pada perintah pada soal. Nah itu untuk soal kedua itu kita melakukan 5 query alter. Oke, alter table. Kita akan memasukkan kolom fakultas ke dalam tabel mahasiswa ini. Jadi nanti akan ada NIM, nama, jurusan, email, dan juga fakultas. Tabel, nama tabelnya apa, tabel mahasiswa, menambahkan kolom fakultas, nanti berdatanya itu fatsar, jumlah 20. Oke, berhasil. Terus kita tampilkan dulu. Oke, fakultas sudah ada ya. Terus kita akan mencoba menghapus kolom email itu dengan alter table, nama tabelnya. Terus menghapus itu kita menggunakan drop kolom email. Oke, sudah terhapus dan lagi. Oke, berhasil terhapus. Lalu kita coba mengganti di sini kan untuk tabel mata kuliah itu nama kolomnya itu jumlah SKS. Nah, kita ubah menjadi SKS saja. Alter table, nama tabelnya itu mata kuliah. Terus ceng itu kan mengubah. Terus nama kolom awal SKS menjadi nama kolom terbaru SKS. Nanti berdatanya in tetap sama. Oke, berhasil.
Des mata. Oke, udah berubah ya. Dan itu kita akan mencoba menambahkan kolom IPK di dalam tabel nilai ini. Karena di nilai itu tentunya pasti ada IPK dari mahasiswa. Apa ini? Nah, selanjutnya alter table, terus nama kolomnya itu untuk kolom nilai. Terus seperti yang tadi kita menggunakan menambahkan kolom. Nah, kita menggunakan add kolom. add kolom, nama kolomnya itu kolom IPK, tipe datanya itu desimal, terus udah titik. Coba des. Oke, berhasil lah kita menambahkan. Selanjutnya itu kita akan coba mengubah nama table lah. Enter table, kita coba nilai. Jadi nilai table nilai, terus rename to. Nah, selanjutnya itu nama table barunya. Kasih nilai mahasiswanya. Kita coba des nilai. Nah, maka dia akan error karena kita kan sudah mengubah nama dari table nilai tadi. Kita coba ke nama yang baru, des nilai mahasiswa. Nah, berhasil. Oke, untuk soal selanjutnya itu masukkan masing-masing 5 data. Kita akan menginputkan data ke dalam tabel-tabel ini, tabel mahasiswa, kuliah, dosen, dan juga tempat. Pertama kita masukkan dulu ke tabel mahasiswa. Biar kita lebih enak ngeliatnya nanti. Des mahasiswa. Insert itu mahasiswa. Kita masukkan apa aja di dalamnya ini. Ada NIM, nama, jurusan, dan tas. Terus kita masukkan nilainya. Pertama kita buat NIM mahasiswa. M. Terus nama. Masukkan nama saya. Terus jurusan sistem informasi. Terus kita dari fakultas teknik. Oke, benar. Jawaban NIM-nya yang kedua. Namanya ini bebas saya. Kita coba siapa? Abdullah. Abdullah dia dari prodi informatika lah, sahabat kita. Nah, juga dari teknik. Lalu Cynthia. Cynthia. Cynthia ini cewek. Cewek ini biasanya itu ilmu komunikasi. Ya, fisik. Terus Claudia. Kemudian ini teknik teknologi industri pertanian. Ini tugas pertanian.
lalu sini ada itu dari hukum bisa pas berhasil. Coba tampilkan select from Oke, sudah berhasil menambahkan untuk tabel mahasiswa. Lanjutnya kita itu di tabel apa lagi? Tabel mata kuliah. Des mata kuliah. Mata kuliah. Dalamnya itu ada PDMK 6 KS 5 MK 01. Mata kuliahnya saya itu masih itu biasanya kita belajar tentang pemrograman. Enggak lah, belajar apa ya, sistem aja, merancang sistem, rancangan sistem, karena ini udah. Lanjutnya gitu guna SKS-nya, tidak SKS. Terus NIM-nya itu di sini M001. Biar salah tadi, M01. Turun beban 02. Nah, ini baru kita pemrograman. Karena informatika itu dia itu lebih ke program. Nah, sama gunanya TSAS. Game komunikasi. Apa ya? Negosiasi lah. USK saja. Nah, ini industri pertanian. Lu belajar tentang tanah yang baik lah untuk bertani. Tanah tidak SKS. Nah, itu ada di ilmu hukum itu belajar tentang apa ya? Hukum pidana. Lu SKS saja. Pas. Ini dosen lulusan kode ini
orang anjing. Ada nggak dia nama dosennya itu kuartal 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, cukup kelebihan ya. Bina Putri, Bina Putri aja. Oke, berhasil. Siswa udah, minta kuliah udah, dosen udah. Nanti tinggal nilai. Ini salah, bukan select. Select. Nah, kan kode nilai ini dia itu auto increment, jadi nggak usah dituliskan. Tuliskan ini berarti mahasiswa itu dan aku terus kuliah logikanya depan. Posisi hampir salah, salah tanda kurung. Nah,
Nah, oh, salah ini, banyak ganti. Oke, masih. Soal selanjutnya itu lakukan 3 query conditional sorting. Kita ke kondisional dulu. Kita coba mau nampilin, ini kan IPK-nya acak kan. Kita coba tampilin IPK yang di atas 3,5 aja. Select select from siswa, terus kondisional itu kita pakai where, terus kita pilih yang di atas 3,5. Oh, kita belum masukin ini ya pilihannya. Nah, itu nih yang oke, berhasil tampil ya. Ini yang di atas nilai 3,5. Coba yang lebih kecil. Nah, ini yang lebih kecil. Nomor 3, nomor 4. Nah, ini nomor 2 nggak tampil karena dia kan lebih kecil dari 3,5. Dia jadi nggak termasuk. Kalau dia ingin tampilkan juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, maka dia baru tampilin. Ini udah 3 kondisi, 1, 2, 3, terus sorting. Select Pak bintang. Select from. Nah, kita akan coba nampilin nama dari mahasiswa ini. Bentar, coba di sini. Biar enggak select from mahasiswa. Nah, kita tampilin nama mahasiswanya itu dia urut berdasarkan abjad. Siswa itu untuk sorting itu kita guna order by, terus masukkan ininya nama. Nah, untuk terurutkan itu dia ascending. Nah, ascending itu dia nggak perlu ditulisin, dia udah otomatis ascending. A, B, C, terus baru I. Terus kita coba yang secara descending. Descending itu dari besar ke kecil, dari Z ke A. Nah, ya keterbalikan. Coba kita ngurutin yang fakultas lah. Wah, dia keterbalikan. Coba kita gunain ascendingnya, dia nanti sama aja nggak berubah. Dia nggak berubah. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke soal lakukan 3 query fungsi agregat. Fungsi agregat tuh kayak fungsi-fungsi penghitungan gitu. Nah, coba select, kita jumlahkan, pakai count, terus bintang ini artinya ada itu mengambil semuanya. Sama kayak di CSS itu juga, kalau ngambil semua data itu pakai bintang. Terus
as untuk membuat tabel sementara. Kita mau jumlahin jumlah dari mahasiswa, daftar mahasiswa. Mahasiswa. Nah, ada 5 mahasiswa. Terus coba mata kuliah. Kita coba jumlahin SKS-nya. SKS tadi di mata kuliah juga. Jadi ada totalnya itu 5 kolom SKS. 5 kolom 5 data mahasiswa dan juga 5 data jumlah mata kuliah. Yaitu kita coba menghitung rata-rata. Nah, SKS. Maaf gangguan tadi ya, ada yang nelpon. Rata-rata SKS-nya itu 2,6. Lalu kita coba mencari IPK tertinggi. Itu pakai max, IPK, as, IPK tertinggi. IPK tadi dia ada di tabel ingat. Nah, IPK tertinggi ada di 3,8. Coba di IPK terendah berapa? IPK terendah di 3,28. Terus selanjutnya itu karena yang agregat selesai, sekarang di implementasi 2 single row function. Itu row function tuh dia mengambil dari nama tabel itu. Dia mengambil isi dari tabel. Itu kita select, kita ambil dulu. Kita akan coba buat ini, karena main ini kan dia hanya kapital di awal nih. Nah, kita coba dia kapital semua. Tuh, buat ini belum nama. Terus kita buat coba dulu. Benar nggak ini? Ah ya benar. Jadi dia mengambil kolom nama ini terus dibuat upper semua dari label mahasiswa. Udah upper, coba kita buat yang lower. Nah bisa. Udah 2 fungsi restriksi. Terus implementasi 5 query join yang berbeda. Kita sekarang lanjut ke query join. Select. Kita coba akan menampilkan kita join itu tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah itu. Jadi kita nanti itu akan nampilin NIM dari mahasiswa, terus nama mahasiswa, terus mata kuliah yang diambil sama jumlah SKS yang diambil. Kita buat dulu. Tadi kita udah lihatnya. Des mahasiswa. Kok ya pas benar juga. Des mata kuliah. Kita select
kita ambil NIM dulu, tabel masuk ini, M kita ambil dari sini ya, mahasiswa. Ini kayak simbol aja gitu lah. M NIM, terus kita ambil NIM, kita ambil nama M nama. Terus di tabel mata kuliah itu kita ambil kode MK. Kita ambil kode M, kita ambil nama MK sama SKS-nya. Nama mata kuliah itu berarti kita buat apa ya? MK ya. Terus nama H, terus MK SKS. Ini nama MK SKS. Oke, terus from. Nah, ini kan kita mengambil dari tabel mahasiswa nih. Tabel from mahasiswa. Mahasiswa ini tadi itunya kodenya itu M. Oke, kita lakukan penggabungan join, yaitu kita pakai inner join. Inner join, kita joinin mata kuliah, kodenya itu MK dan NIM yaitu forensky nya itu sama M, NIM sama dengan MK. Nah, jadi NIM ini yang di tabel mahasiswa harus sama dengan NIM yang ada di tabel mata kuliah. Ini kan FK dari mahasiswa, terus ini PK mahasiswa, ini FK di mata kuliah dari mahasiswa yang tadi. Kodenya. Nah, benar. Jadi dia menggabungkan NIM, nama mata kuliah yang diambil sama jumlah SKS yang diambil. Selanjutnya itu kita akan coba gabungin 3 tabel, yaitu tabel dari mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Sebelumnya kita tampilin juga biar lebih enak lihatnya. Mahasiswa, yes, mata kuliah, yes. Oke, kita coba gabungin itu apa ya? Kita samain aja kayak tadi. Kita ambil NIM, kita ambil nama mahasiswa, terus nama MK, terus dosen yang mengajar MK itu. Select, ini ada. Karena akan hampir mirip-mirip tadi. Nah, ini aja. NIM dari mahasiswa, nama dari mahasiswa, nama MK dari MK, terus tabel dosen itu D untuk kode dari dosen, terus ini ini nama dosen. Terus dia from siswa M, terus telepon join, join. Nah, pertama-tama kan dia menggabungkan 3 tabel tuh. Nah, jadi kita joinnya itu kita joinkan satu-satu ke dalam tabel mahasiswa yang tadi. Pertama-tama yang mata kuliah dulu. Kemudian MK on NIM di tabel mahasiswa itu harus sama dengan NIM di tabel MK. Terus ini D on dosen ini yang sama itu nih PK sama FK ini. MK dot kode MK itu harus sama dengan MK yang ditampil dosen. Kode MK.
Oke, selanjutnya itu kita akan coba gabungin 4 tabel. Kita coba gabungin semua tabel. Kita tambah aja. Udah. Ini nama MK dosen. Terus kita mau coba tampilin IPK dari mahasiswanya. Terus from mahasiswa Nah, kan dia ada 4. Nah, kita joinin satu-satu ke dalam tabel mahasiswa. Pertama itu yang mata kuliah dulu. Pakai tadi. Yang mata kuliah. Nah, nih mata kuliah. MK. Kuliah MK tahun ini. Pas, benar. Terus, selanjutnya itu yang dosen. Nah, ini dosen. Terus, dosen yang IPK. In nama tabelnya nilai mahasiswa. Terus ininya ininya itu sama dengan di mahasiswa. Dia nampilin NIM, terus nama mahasiswa, nama MK yang diambil, nama dosen yang ngajar, terus IPK yang didapatkan. Terus apa lagi ya? Ini juga ini 5 ini. Coba kita live join ya. Oke. Mahasiswa NIM, terus mahasiswa nama, terus IPK. Terus di sini kita dari from mahasiswa. Nah, kayak gini ya. Join on apa yang tadi ini. Kenapa di sini kita lihat join nilai mahasiswa? Karena di sini kita ingin menggabungkan antara tabel mahasiswa dan juga tabel nilai mahasiswa. Karena di sini kita dari tabel mahasiswa, jadi kita menggabungkannya itu menggabungkan tabel dari nilai mahasiswa. Nah, berhasil. Dia hanya menampilkan NIM, nama sama IPK aja. Karena di sini kita ingin mengambil IPK. Terus kita coba yang red join. Back M NIM nama, terus kita gabungin ini enggak lah, NIM itu kan di kiri, jadi nggak usah kita masukkan NIM, kita langsung masukkan nama aja. Terus kita gabungin sama MK terus apa lagi ya di kanan kanannya
Nah, SKS. Coba kita SKS. MK SKS. From mahasiswa M, terus kita mau join mata kuliah K on apa tadi, lupa. Mata kuliah MK on MNIM, siswa NIM sama dengan berhasil menggabungkan nama mata kuliah terus SKS yang diambil. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu lagi apa ya? Ada 5 tadi nih. Oh, ini di atas ini yang kelima. Oke, karena semua soal sudah terjawab, sekian video dari saya. Apabila ada kata atau ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.